sekali lagi ke atas. Aduh, saya ini takut nih, soalnya nanti kalau tiba-tiba olahraga, takutnya nih jantungnya kumat. Jantung nggak selemah itu kok ya, tapi masalahnya adalah karena tidak punya arahan gimana harus latihan. Ya, atas, ke belakang. Oke. Dokter Mendok, kalau bisa ngomong nggak usah dimendok-mendokin, bisa nggak? Oh, oke. Coba ya. Agak susah dok. Memang begitu ya. Oke, sahabat Dokter Vito, kita kembali bersama di DRV Channel ini dan saya kembali bersama Dokter Bedok, Dokter Adrian. Halo semua. Hai, Dokter Adrian ini yang sudah mungkin pemirsa tunggu-tunggu ya, soalnya kan makanya kemarin juga sudah mempraktekkan olahraga-olahraga untuk jantung dan kemarin juga sudah untuk varises. Ya. Dokter Bedok, kalau bisa ngomong nggak usah dimendok-mendokin, bisa nggak? Oh, oke. Coba ya. Agak susah dok. Memang begitu ya. Ya udah, itulah dia Dokter Bedok ya. Nah, sekarang kita akan coba nih mencontohkan gerakan-gerakan yang katanya untuk pemula. Karena gini Dokter Adrian, pemirsa itu kadang-kadang ketika sudah termotivasi ya ingin olahraga, Betul. terus udah gitu kan mereka bingung ya, saya kan bukan atlet gitu ya, mungkin bukan influencer yang olahraganya kok sampai keren gitu. Nah saya ini orang biasa aja, gimana nih olahraga pemulanya gitu? Oke, buat temen-temen yang baru pemula atau mulai olahraga, itu memang kita kalau ngelakuin olahraga nggak boleh yang langsung cepet, langsung yang kenceng, langsung yang intensitas tinggi itu dok. Ya, jadi memang kalau ngeliat di sosmed itu kadang yang influencer atau atlet pasti kan gerakannya heboh-heboh ya, tapi memang nggak boleh seperti itu. Kita harus mulai itu bertahap ya, start low go slow. Jadi gerakan dengan intensitas yang rendah dulu, gerakannya juga cenderung low impact ya, supaya kenapa? Supaya nggak mudah cedera. Soalnya kalau kita ngelakuin gerakan yang langsung high impact, langsung high intensity, itu resiko cederanya juga tinggi ya. Jadi karena itu penting banget kita harus bertahap dulu, pelan-pelan kita ngelakuinnya ya. Jadi juga bagi orang-orang yang merasa dirinya punya kelainan jantung ya, sebelumnya pernah didiagnosis kelainan jantung juga, sebenarnya boleh olahraga. Dan kadang-kadang orang itu mungkin bilang bahwa aduh saya ini takut nih, soalnya nanti kalau tiba-tiba olahraga takutnya nih jantungnya kumat. Padahal sebenarnya nggak juga sih, jantung nggak selemah itu kok ya, tapi masalahnya adalah karena tidak punya arahan gimana harus latihan. Jadi karena itu bagi pasien-pasien saya juga yang menyaksikan ini dia caranya olahraga untuk pemula. Oke Dokter Adrian, kita start aja ya. ya. Sip, kita sekarang mulai dulu gerakannya. Sebetulnya sih gerakan-gerakannya itu kita memang fokusin gerakan-gerakan latihan aerobik dan gerakan-gerakan mobilisasi sendi ya, joint mobilization ya. Mungkin untuk awalnya dulu sebenarnya kita semua ya, aku selalu ngingetin kalau semua gerakan sendi itu dari atas sampai bawah ya. Tapi sendi-sendi utamanya, nah kita dari shoulder dulu dong. Nah kita angkat ke atas ya, benar-benar full sampai ke bawah. Nah, badannya bisa mungkin tetap tegak. Oke, angkat ke atas, ke bawah. Oke. Ini salah satu gerakan untuk dynamic stretching ya, sebelum kita ngelakuin olahraga. Jadi saat kita di awal olahraga itu penting banget kita harus ada warming up dan stretchingnya dok. Oke, ya, sekali lagi ke atas, terus putar sampai belakang ya, sampai belakang seperti ini. Nah, Gini ya, betul. Jadi dari atas, mungkin agak di belakang dulu, ke belakang. Set. Ini soalnya kalau kita gerakin sampai tangannya muter ke belakang atau eksorotasi ini, nah ini otot yang kena juga beda ya. Atas, ke belakang. Oke, nah sekarang langsung lanjut kita untuk gerakan aerobik sekilasnya. Biasanya sebetulnya, nah ini kalau di arena seperti area lari ya kita bisa jalan santai ya. Kalau nggak di rumah bisa dengan jog in place ya. Oh ya, ini terutama juga mungkin bagi pasien lansia. Betul. Yang sebenarnya ingin aerobik juga ya. Ya, betul banget ya. Jadi ini latihannya jalan di tempat ya. Dengan angkat lututnya sebenarnya bervariasi ya. Kita bisa yang angkat lututnya low, bisa yang medium ya, medium di antara perut dan bawah, atau bisa juga yang high. Ya, high itu benar-benar di atas. Nah, ini lebih kerasa memang. Ya, tapi disesuaiin aja ya, sesuaiin toleransi masing-masing. Kalau baru biasanya aku lebih saranin low atau medium high ya. Biasanya bisa kita lakuin ini, aku biasanya pakai interval dok. Bisa interval waktu latihannya 40 detik, kemudian nanti diselingin rest 20 detik gitu. Wah, 40 detik sebenarnya nggak terlalu lama loh. Jadi sebenarnya Anda bisa coba juga nih kayak gitu. Iya, bener. Dan oh ya, dan yang penting ya, apalagi kalau pemula, kita jangan ngoyo. Kalau orang Jawa bilang tuh jangan terlalu pengen kenceng. Jadi jangan kenceng gini, jangan. Nah, ini harus kayak santai dulu. Santai dulu, relax dulu. Yang penting tubuh tetap bergerak secara kontinu. Rasanya dengan ini juga mungkin bagus bagi pasien-pasien saya, bisa pasien-pasien jantung ya udah lama mungkin nggak bergerak, lalu mungkin
sendinya nggak se-fleksibel ini gitu ya? Iya, betul, betul. Ini juga selain itu kan, selain kita juga untuk ngelatih aerobiknya, kita juga ngelatih sendi-sendi dari panggulnya, dari lututnya, dari ankle-nya. Nah, mungkin berikutnya aku lanjutin nih, ya. Heel touch, ya. Jadi heel nyentuh di area pantat, ya, tangannya di belakang, ya. Nah, ini step ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah, ini sebenarnya juga sama nih. Ini untuk joint mobilization di knee, ankle, kemudian juga ini secara nggak langsung untuk men-stretch otot-otot area paha, ya, quadricepsnya kan cukup kerasa nih dok. Nah, ini kalau bisa jangan gini, nah jangan lututnya ke depan, tapi tetap pahanya lurus. Nah, lebih kerasa. Ya. Ini bagi pemirsa di rumah harus coba ya. Ini seperti dipijat rasanya. Dipijat. Oke. Ini sebenarnya membantu sekali apabila orang bilang mau sirkulasi lancar. Sebenarnya ini yang bikin sirkulasi lancar. Betul, itu juga kita biasanya tuh fokusin malah di ekstremitas bawah, area kaki dulu dok. Soalnya kan area kaki memang otot-otot utama dalam kita aktivitas, dalam kita berdiri. Jadi kita harus benar-benar membentuk otot dan membentuk sirkulasi yang bagus di area ekstremitas bawahnya dok. Iya. Nah ini gunanya ya, walaupun orang kebanyakan kalau tanya olahraganya apa, jalan pagi. Nah jalan pun butuh otot, dan otot itu perlu dilatih. Betul, iya. Inilah latihan buat ototnya ya. Iya, betul. Faktanya kalau kita lihat ya, pemain sepak bola ataupun pelari yang setiap hari juga lari ya gitu. Itu juga harus latihan otot. Betul, betul banget. Ya jadi kalau untuk lari kan memang secara umum aerobik, tapi ototnya harus kita kuatin, harus kita kencengin kalau gitu. Ya. Nah terus berikutnya latihan perut. Nah perut sih sebetulnya identik kalau kita tiduran ya atau posisi duduk. Nah sebenarnya posisi berdiri itu juga bisa ya. Yang simple, tangannya lurus ke depan ya. Kita melakukan gerakan trunk rotation ya. Pastiin perutnya tapi engage. Engage itu kencengin ya. Terus kita putar ke samping. Set, pelan-pelan. Set, badan tetap tegak, tangan lurus, putar ke samping. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau saya mengikuti Dr. Adrian nih ya, ini yang dirasakan kontraksi itu otot perutnya. Otot perutnya. Jadi memang kita kunci dulu otot perutnya dok. Nah sebetulnya ini memang bisa dua ya. Ini efeknya tuh selain nguatin otot perut, tapi juga men-stretch nih area-area punggungnya kan. Waktu kita putar trunk rotation ini juga ke-stretch. Oh iya, karena kita tarik kita sampai maksimal ini ya. Ya betul. Ya, nah tapi yang penting perutnya harus benar-benar engage. Nah dokter Vito coba perutnya kenceng lagi. Ya, dulu. Betul. Oke. Terus jadi waktu kesini ini nggak, nah badannya nggak ke belakang gini. Badannya tetap lurus. Oh tetap lurus. Nah betul, tetap pertahankan lurus. Nah gitu. Yes. Ini berapa kali Dr. Adrian kita Ini biasanya juga sama, aku mainnya di interval 40 detik latihan, 20 detik rest. Tapi sebetulnya interval ini disesuaikan ya. Kalau misalnya masih baru, dimulai dulu dengan 30 detik juga boleh. Ya. Kalau misalkan dihitung pakai cara manual, misalkan orang bilang 10 kali, 3 kali putaran, itu bisa nggak? Bisa. Jadi kalau untuk hitungan manual bisa juga kita berikan biasanya 10 repetisi dulu. Ya, nanti dinaikin ke 20 repetisi, ke 30 repetisi gitu. Dan biasanya bisa diulang sampai 3 sampai 4 set. Jadi 4 kali 10 atau 20 kali begini ya? Yes, betul. Ya. Okay. Soalnya kadang-kadang takutnya kalau dihitung 40 detik, ini banyak kan mungkin sambil ngobrol cuma sekali. Bener juga. Gini, udah 20 detik ya. Iya. Udahan, padahal cuma 2 kali. Iya. Oke, nah terus berikutnya, nah biasanya ini salah satu gerakan favoritku nih dok, nih biasanya aku juga ngelakuin ya, elbow to knee ya. Nah ini kita untuk ngelatih otot-otot perut juga ya, selain itu juga sendi-sendi di bahu, sendi-sendi panggul, sendi lutut, itu kita gerakin, nah kita twist, kita twist, nah ini juga kerasa ya, kita rotate di trunk kita, di abdomen kita, nah oke, yang ini cukup berat kalau masih yang baru mulai ya. Kalau misalkan yang tidak perlu sampai di atas, mungkin bagi pemirsa ataupun pasien-pasien yang inginnya mungkin baru mulai ya, mungkin nggak perlu sampai atas begini, bisa? Betul, bisa banget, betul dok. Jadi memang yang udah terbiasa berusaha nempel, tapi kalau nggak masalah. Nah, dia juga is okay. Ya, yes. Yang penting kayak lututnya, kita bayangin lutut sama knee-nya ketemu. Neng. Oh iya. Teng ya, kayak inline. Nah, gitu. Ini kalau ada yang suka pegel ya punggungnya ini tadi ketarik loh nih ya. Iya betul. Rasa enak banget ya sebenarnya. Jadi kita lakuin pelan dan selalu diingat ngelakuinnya pelan, relax, yang penting gerak. Jadi jangan sampai cepet-cepet enggak. Oh, iya. Itu nanti malah gerakan atlet tuh jadinya. Oh iya baik. Ya harus relax. Soalnya gini juga dok, kebanyakan juga itu kesalahannya mungkin mau ngelakuinnya masih belum sesuai, belum bener. Kadang ngikutin gerakan yang ada di sosmed ataupun di YouTube tuh kan cepet. Nah ngelakuinnya juga cepet. Nah itu yang jadi malah bikin cedera juga,
badan secara pompa jantung, pembuluh darah belum terbiasa, malah bisa resiko juga. Dan juga seringkali memang yang kita tonton itu kan menarik sekali, karena memang itu ada atraksinya ya, namanya juga kan sosmed ya, memang harus menarik. Sehingga ya gerakannya kadang ya tentu saja gerakan untuk orang yang sehat, yang memang full atletik gitu ya. Kalau untuk yang baru mulai, atau apalagi bagi pasien-pasien saya yang lansia, mungkin nggak begitu mudah untuk mengikuti gerakan seperti itu. Betul, makanya memang tetap harus pace-nya diatur, pace-nya dikontrol gitu dok. Ya. Jadi yang penting gerakannya benar dulu. Nanti kecepatannya, nanti kita akan berlatih. Sepanjang kekuatannya meningkat, nanti juga akan semakin cepat juga bisa sih kalau betul banget nanti. Ya. Sesudah teknik dan terbiasa. Gitu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini juga sama ya. Ininya semua gerakannya kita gerakin atas dan bawah. Nah, ini ankle touch. Nah, jadi kaki kita naikkan, kita nyentuh di daerah ankle. Ya, jadi berganti tangan kanan nyentuh tangan kiri, tangan kanan nyentuh tangan kiri. Ya. Ini kalau yang masih belum terbiasa nggak masalah ya, di bawah dulu. Ya, kita bayangin untuk gerak. Nah, sebenarnya ini tujuannya apa sih? Kayaknya simple, tapi sebenarnya ini juga ngelatih koordinasi kita dok. Ya, mungkin juga buat para lansia, ya kan ini juga bisa untuk melatih koordinasi. Switch. Ya. Nah, angkat. Nah, dan ini sebetulnya juga bisa bantu memenuhi kebutuhan step per hari. Ya kan biasanya kan kita kan kalau kita pakai smartwatch itu kan kayak ada target step per hari kan ya dok. Nah, ini secara nggak langsung walaupun langkah di tempat gini kan, tapi seperti kita berjalan juga. Ya, jadi 1 step, 2 step, 3 step. Nah, itu juga bisa untuk menuhin kan biasanya minimal paling nggak dianjurinya 5.000 kan ya, bahkan kalau bisa 10.000. Nah, ini latihan ini juga bisa nih. Nah, ini saya rasa kalau tadi kita melakukan latihan seperti tadi ya, yang kita tadi ada gabungan yang begini ya, yang misalnya begini ya, sama begini juga, sama tadi digabung sama ini, kalau kita lakukan secara kontinu sebenarnya bisa mengakibatkan efek yang aerobik juga sebenarnya sih. Betul. Ini kita juga lama-lama kan sambil ngobrol, sambil ngelakuin, kerasa juga. Detak jantung kan pasti naik ya. Jadi kalau misalkan banyak yang bilang, oh saya belum mampu lari, belum bisa lari. Ya, apalagi kalau misalkan bobot badannya agak berlebihan, lari malah bahaya nanti ya. Betul Jadi, banget. lakukan seperti ini, impact-nya tuh lebih rendah. Ya. Nah, sebenarnya tipsnya juga kalau untuk nanti bisa melakukan ini, kalau misalnya Anda ragu-ragu, nah Anda bisa mulai dengan detak jantung sekitar 100 sampai 112 kali per menit. Kalau Anda nggak punya smartwatch yang canggih, yang mahal itu, Anda bisa pakai saturasi. Ada kan di rumah pasti sekarang orang punya loh. Iya, sekarang betul. Coba tes berapa ya. Jadi sekitar 100 kali per menit itu sebenarnya udah lumayan tuh ya untuk pemula, untuk ketika baru mulai olahraga. Iya, betul. Nah, mungkin satu lagi ya, ini gerakan jadi side step sama diikutin tangannya ke atas. Ya, ini juga koordinasi kaki dengan bahu juga. Side step ke atas. Oke, side step ke atas. Nah, side step ke atas. Oke. Side step ke atas. Nah, jadi otot-otot paha yang samping ya, bagian abduktor itu juga kita latih. Nah, ya. Dan bahunya juga ikut. Nah, ini secara nggak langsung juga kita dalam ngelakuin gerakan ini postur juga perlu tegak. Ya, ini kan postur perlu tegak, tangan ke atas. Ya, bahunya abduksi sampai nempel. Nah, ini postur tegak. Ya, kalau kita agak bungkuk lakuinnya, nah malah berat, susah. Ya kan? Jadi secara nggak langsung ini juga ngelatih untuk postur kita. Nah, ada beberapa orang yang menurut saya sih masih usia relatif muda ya. Terus kalau dia punggungnya cenderung bungkuk tuh, keluhannya tiap kali datang selain keluhan jantung tuh itu punggungnya pegal katanya. Iya, betul banget. Soalnya kan karena bungkuk itu ya, jadi itu yang nyebabin gampang pegel, gampang nyeri di area punggungnya. Apalagi mungkin yang sering di depan meja komputer ya, kan cenderung membungkuk ya. Kita akan terus mengadakan ini, mudah-mudahan bisa diajak collab terus ya dokter Adrian ya, sehingga banyak yang siap terus lah manfaatnya ya. Nah, kita mungkin akan nanti kasih tahu bagaimana caranya untuk misalkan menjaga supaya nggak cepat pegel dan lain-lain. Makanya tetap saksikan ini. Kalau Anda punya usul, Anda tulis di komen, Anda subscribe. Anda juga lihat loh IG-nya Dokter Mendok ya. Itu banyak banget tips-tips kesehatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Sobat DRV, sehat selalu.